everyone, welcome back to my vlog bersih-bersih. Hari ini aku akan share kembali aktivitas aku hari ini. Nah, ini itu aku mau buang sampah aku, bukan buang sih, tapi aku mau pasang plastik di tempat sampahnya karena ini tuh dia sampah dapur ya teman-teman. Kebanyakan sampah dapur itu kayak basah-basah, jadi harus dipakein plastik kayak gitu. Oke, pertama di sini aku mau bersihin dapur. Nah, di dapur aku mau lap-lap dulu, terus juga nanti mau cuci piring. Karena piring aku lumayan banyak menumpuk teman-teman, jadi aku akan segera mencucinya lah ya kan, daripada menumpuk nanti. Lanjut, ini aku beralih lagi ke kompor. Nah, di kompor aku juga mau lap-lap karena ini tuh udah lumayan berminyak banget teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan membersihkan dapurku, ruang tengahku, dan juga nanti aku akan mencuci tudung sajiku sama tempat peniris piringku karena udah ada hampir 3 bulanan lebih aku tidak mencuci si dua benda itu. Aku akan mencuci nanti ya teman-teman di akhir videonya, tapi sebelumnya kita bersihin dulu area. Dan jangan lupa teman-teman untuk dilap bagian dindingnya ya. Kalau nggak dilap dindingnya itu pasti banyak banget minyak-minyak dan nampak karena kan minyak itu warna kuning ya teman-teman. Oke, aku lanjutkan kembali untuk mencuci piringku. Ini piringku menumpuk banget teman-teman, tapi aku cuma videokan singkat aja karena kalau lama-lama sangat membosankan sekali ya teman-teman. Siapa di sini yang suka banget cuci piring kayak aku, tapi asal airnya deras aja ya teman-teman. Karena kalau airnya kecil atau habis itu aku paling males cuci piring. Dan ini aku udah selesai untuk cuci piring dan dilanjut aku untuk membersihkan wastafel. Ini wastafel aku kotor banget teman-teman. Makanya ini segera aku cuciin dan aku sikat-sikatin ya. Karena ini bener-bener banyak banget lumut-lumut dan daki-dakinya. Jadi aku harus bersihin teman-teman kayak gitu. Apalagi kan aku tadi mencuci piringnya itu kebanyakan yang berminyak-minyak. Makanya aku segera langsung mencuci dan menyikat-nyikatin karena sudah banyak banget ini sinknya yang sudah berminyak. Oke, lanjut di sini aku lap wastafel sama ini tuh kayak ini sih menurut aku kayak kaca gitu teman-teman. Jadi aku kalau misalnya cuci piring itu nampak di situ. Jadi aku kayak buat aja deh, sayang juga pikirku dibuang. Oke, lanjut aku mau nyimpanin ini sendok sama garpu-garpu aku ke tempat sendok karena udah menumpuk banget teman-teman ya. Karena juga piring-piring lain sudah aku simpanin dan yang terakhir itu tinggal sendok-sendok saja. Oke, siap aku menyimpan sendok-sendok. Sekarang aku melanjutkan untuk menyapu dapurku. Nah, ini udah kotor banget teman-teman, jadi aku segera menyapu untuk si dapurku. Ini juga aku geser tong sampahnya karena kadang itu suka menyimpil sedikit debu-debu ada di bawah dan di belakang-belakangnya ya teman-teman. Oke, lanjut di sini aku serap kembali sampah-sampahnya. Kalian bisa lihat lumayan kotor untuk bagian bagian dapurku ini. Oke, sekarang aku lanjutkan ke bagian ruang tengah. Ini aku tinggal menyapu saja dan seperti biasa juga nanti aku mau ngepel teman-teman seperti itu. Dan kalau untuk ngepel tidak perlu pernah di skip ya. Pernah itu pun kalau misalnya aku kayak males, kalau enggak ya masih bersih lah teman-teman kayak gitu ya. Nah, sekarang aku lanjut nyapu-nyapu dari bagian belakang kursi besar ini, terus dari belakang tong sampah karena ini tuh kadang suka menyempil juga debu-debunya teman-teman. Kalian lagi ngapain nih saat menonton videoku? Pasti kalian sudah pada selesai bekerja ya kan teman-teman. Karena kalau aku sih di sini tuh mulainya dari jam 12 atau dari jam 1-an kalau aku nggak salah teman-teman kayak gitu. Karena akhir-akhir ini kan aku lagi semangat karena menonton orang Korea bersih-bersih, cleaning motivation. Akhirnya aku terinspirasi dan termotivasi dari video
video mereka itu jadi lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Semoga aja aku ini rajinnya setiap hari ya teman-teman, tidak malas-malasan bikin videonya. Pastinya tidak dong teman-teman, seperti itu. Oke, aku lanjut untuk serok sampahnya, karena ini sebenarnya ruang tengahnya tuh pagi-pagi disapu sama mamaku kalau kami udah pada sekolah. Cuma karena kan ruang tengahku ini tuh nggak ya bersih-bersih mulu, nggak mungkin kan bersih terus, jadi pastinya ada debu yang masuk, apalagi kadang pintu ditutup dibuka juga teman-teman kayak gitu. Dan memang debunya nggak terlalu banyak sih, cuma banyak kotor-kotoran aja, seperti itu. Oke, lanjut aku mau ngepel teman-teman. Ini aku ngepel dari pintu pertama dulu sampai nanti ke keempat kulkas, seperti itu. Oke, setelah ini aku akan melanjutkan kegiatan aku untuk mencuci yang seperti aku bilang tadi teman-teman. Untuk bagian kamar aku pel, cuma nggak aku videoin aja teman-teman, seperti itu, karena videonya nanti terlalu panjang, seperti itu ya. Oke teman-teman, sudah selesai. Ini aku tinggal pel-pel dekat kulkas sama pintu meja-meja, terus jangan lupa dimatiin lampunya. Oke, seperti aku bilang tadi, lihat ya teman-teman, ini tuh udah kotor banget, ada 3 bulanan gak aku bersihin, karena kan ini tuh posisinya dia di luar ya, jadi ya pastinya kotor, kadang kena hujan, kita nggak tahu ini kayaknya mungkin ada tikus lah atau ada cicak yang datang ke sini, dan aku pun nggak tahu apa-apa itu ya teman-teman, karena mungkin ini tuh sering berair jadi lumayan kotor juga, seperti itu. Tapi ya udahlah teman-teman ya, kita cuciin aja sampai bersih. Dan ini tuh aku pakai sikat, biasanya kan aku jarang pakai sikat ya, cuma pakai si tempat sabun-sabun itu aja. Sekarang aku menggunakan gosok gigi yang sudah tidak terpakai sama sikat-sikat ini teman-teman, kawat-kawat ini kayak gitu, biar si hitam-hitamnya itu pada terangkat gitu loh, dekil-dekilnya itu teman-teman, seperti itu. Aku cuma memakaikan sabun telepon karena aku tuh lebih puas memakai sabun telepon kebanding sabun sunlight cair, karena kadang itu banyak-banyak pun dibuat kadang itu gak terlalu berbusa teman-teman. Sedangkan sabun telepon ini tuh sekali doles aja tuh udah banyak banget busanya. Itulah yang aku suka dari sabun telepon ini, seperti itu. Nah, oke, bagian bawahnya sudah selesai aku cuci, lanjut di bagian atasnya teman-teman. Nah, ini juga perlu dicuci karena sudah kotor ya. Ini yang paling sulit teman-teman. Jadi aku tuh pernah bersihin ini ya. Nah, kita cerita aja dulu sambil melihat aku membersihkan ini sambil menunggu selesai. Jadi aku pernah membersihkan ini. Terus kan itu ada bagian tempat-tempat kayak roda-rodanya gitu loh, apa sih nama roda-rodanya itu, yang hijau-hijau bagian bawah itu tuh teman-teman ya. Nah, terus kan itu mungkin tanganku tuh basah dan licin, jadi gampang kalau luka teman-teman. Nah, tahu nggak sih, kesobek teman-teman, saking tajamnya itu tuh yang bagian kayak tempat-tempatnya gitu. Astaga, sakit banget, pedih banget, jadi terganggu gitu saat pegang air dan segala macam. Apalagi aku tuh sering kali pegang air, makin pedih, tapi sembuh kok teman-teman kayak gitu ya. Makanya di sini aku harus berhati-hati. Kenapa ini cepat? Karena dipercepat oleh si videonya, seperti itu. Udah selesai ini teman-teman. Sampai sini belum selesai. Ini aku cuma bilasan pertama dan aku melanjutkan kembali untuk mencuci pakai gosok gigi yang sudah tidak terpakai ya teman-teman, yang sudah rusak, sudah kotor gitu ya, karena ada selah-selahnya yang kayak masih hitam-hitam gitu. Nah, kalau untuk bagian bawahnya ini mah udah bersih teman-teman, gampang itu ya. Cuma bagian sini yang sulit teman-teman karena sempit bagian selah-selahnya. Jadi aku memakaikan gosok gigi seperti ini supaya lebih gampang dalam proses menyikat-nyikatnya. Apalagi nih yang aku gosok itu banyak banget hitam-hitamnya teman-teman, karena kan ini di luar ya, jadi pastinya kotor, banyak kotor-kotoran, kadang kena debu lah dan segala macam. Karena kenapa nggak kami letak di dalam? Karena di dalam itu nggak muat teman-teman posisinya. Oke, tinggal aku kembaliin aja ke tempatnya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya.